Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emfos Rizky Ramadan dengan NPM 2412011569. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perikatan mengenai pengertian perjanjian perikatan, prestasi, perbuatan melawan hukum, overmach, asas-asas perjanjian, dan penjelasan isi pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, pengertian perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak, yakni debitur, berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, dan pihak lain, kreditur, berhak menuntut prestasi tersebut. Sumber perikatan utamanya adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Materi selanjutnya, asas-asas perjanjian. Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas utama. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak bebas untuk membuat perjanjian apapun asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme. Perjanjian lahir sejak adanya kata sepakat dari para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik ini berlaku pada tahap prakontraktual, kontraktual, pelaksanaan, dan post-kontraktual. Materi selanjutnya, penjelasan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat yang pertama, sepakat, yakni adanya persesuaian kehendak kata sepakat yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian. Akibat hukum jika dilanggar dapat dibatalkan, disebut syarat subjektif. Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan kepada pengadilan. Yang kedua, kecakapan. Para pihak mampu atau bertindak hukum, yaitu orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan. Akibat hukum jika dilanggar dapat dibatalkan, disebut syarat subjektif. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan. Akibat hukum jika dilanggar batal demi hukum, disebut syarat objektif. Perjanjian dianggap tidak pernah ada. Yang keempat, sebab yang halal. Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Akibat hukum jika dilanggar batal demi hukum, disebut syarat objektif. Selanjutnya adalah prestasi. Prestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian oleh debitur. Bentuk-bentuk prestasi: yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat melakukan prestasi. Yang ketiga, prestasi tidak tepat atau keliru. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat prestasi, debitur wajib mengganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga. Selanjutnya, objek perikatan menjadi tanggung jawab debitur sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban. Dapat dilakukan pembatalan atau pemutusan perjanjian. Pernyataan lalai atau somasi. Debitur dinyatakan non-prestasi apabila sudah ada peringatan atau pernyataan lalai atau somasi dari kreditur kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya debitur sama sekali tidak penuhi prestasi. Selanjutnya, overmach atau force majeure atau keadaan memaksa. Overmach adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur terhalang untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan dalam perjanjian, yang disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan tidak ada itikat buruk padanya. Jenis-jenis overmach. Yang pertama, overmach absolute, yakni prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun.
Misalnya, objek perjanjian musnah karena bencana alam. Yang kedua, overmach relatif atau tidak mutlak. Prestasi masih mungkin dilaksanakan, namun pengorbanan yang sangat besar atau kesulitan besar. Selanjutnya, akibat overmach. Debitur tidak wajib mengganti biaya kerugian dan bunga, terbatas dari tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, perjanjian timbal balik. Kewajiban debitur menjadi gugur. Yang terakhir, perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH menurut pasal 1368 N65 KUH Perdata. Adanya suatu perbuatan, aktif maupun pasif. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Dalam arti luas, tidak hanya melanggar UU tertulis, tapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga, adanya kesalahan berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Yang keempat, timbul kerugian material maupun imaterial bagi pihak lain. Yang kelima, adanya hubungan kausalitas sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugiannya. Selanjutnya, perbedaan wan prestasi dan PMH. Wan prestasi timbul dari perjanjian kontrak yang dilanggar, sedangkan PMH timbul dari perbuatan yang melanggar kewajiban hukum terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.